bahwa dalam upaya penanganan dan penurunan stunting ini merupakan salah satu program prioritas nasional dari pusat. Jadi dalam hal ini juga, dalam upaya ini pemerintah mewujudkan desa menjadi sehat dan sejahtera. Untuk itu nanti kami mohon ke depannya kami mohon ini bantuan dan dukungan dari aparat desa ataupun RT RW, lebih-lebih kesadaran masyarakatnya yang kami minta Pak. Karena kita ini sudah terlalu lama dan sudah menjadi kebiasaan kita enak membuang air besar sembarangan, membuang air besar di sungai. Itu sudah terlalu enak. Ya, sudah merasa keenakan. Jadi kita sudah agak sulit mengubah kebiasaan itu. Cuman tidak ada yang mustahil untuk mengubah kebiasaan kalau kita menuju suatu indikator kesehatan. Karena bagaimanapun juga di Bandar Mekar ini kan sudah pernah sekali jadi lokus stunting Pak. Dulu bersama dengan desa Tamban Bandar Mekar kalau nggak salah pernah sekali, cuman itu gagal. Kemudian untuk air bersih untuk Bandar Mekar ini sudah lumayan untuk sumber bornya. Cuman untuk sumber bor masih belum bisa dipakai untuk konsumsi minum. Jadi kalau minum mungkin masih menggunakan air hujan ataupun juga bisa kalau data yang kami himpun dari masyarakat yang melakukan kita itu mereka sebagian ada yang beli. Mohon nanti kalau ada paparan tentang materi stunting bisa disimak bersama-sama biar semuanya mengerti dan paham tujuan kita rembuk di sini apa. Jadi semuanya itu betul-betul kerjasama. Jadi nggak bisa mengharap desa saja, mengharap puskesmas saja, nggak bisa. Jadi semua masyarakatnya, para desanya, puskesmasnya, semuanya harus kerjasama. Kalau nggak gitu nggak naik nanti konvergensi stunting kita. Karena nanti bisa dilihat bagaimana hasil konvergensi stunting dari indikator KPM. Tolong disimak apa saja masalahnya. Di situ nanti kita rembukan. Kalau ada kritik, saran, silahkan diungkapkan. Karena itu nanti sangat berpengaruh terhadap anggaran dana desa yang akan kita jalankan ke depannya. Jadi utarakan aja Pak, masalahnya apa, hambatannya apa. Kalaupun ada uangnya tapi di sini nanti tidak bisa gini, ungkapkan aja. Jadi kita bisa mencari solusinya. Gimana caranya kita bisa menggeser nih stunting kita yang bisa dibilang capaiannya dari segala macam Bandar Mekar sangat kurang bagus. Mau sampai kapan kita kayak gini? Ini sudah tahun 2022, tahun depan sudah 2023, masa kayak gini aja kita nggak ada berubah-berubah. Kita juga malu sama tetangga-tetangga nih, kayak Catur, apalagi di sebelah lagi Banjarmasin. Kita harus berubah pelan-pelan, tapi kita kerjasama, insya Allah nanti berubah kebiasaannya. Itu saja. Selanjutnya saya kembalikan ke secara. Baik, jadi berkaitan dengan stunting sebagaimana yang telah tertuang dalam Permendes 77 tahun 2021 bahwa dalam upaya penanganan dan penurunan stunting ini merupakan salah satu program
prioritas nasional dari pusat. Jadi dalam hal ini juga, dalam upaya ini pemerintah mewujudkan desa menjadi sehat dan sejahtera. Tentunya ini juga tidak lepas dari peran dan dukungan dari pemerintah desa, yang dimana peran dari pemerintah desa adalah yang pertama, pemerintah desa mengordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan stunting di desa. Yang kedua, pemerintah desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Yang ketiga, pemerintah desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Jadi peran dari pemerintah desa ini juga termuat dalam Perpres 72 tahun 2021. Kemudian ada 6 sasaran kelompok yang harus kita laksanakan dalam upaya penurunan stunting ini. Yang pertama itu remaja putri, yang kedua calon pengantin, yang ketiga pasangan usia subur, yang keempat ibu hamil, yang kelima ibu menyusui, dan yang keenam adalah balita usia 0 sampai 59 bulan. Kemudian untuk layanan dalam upaya penurunan stunting ini ada 5 tingkat desa. Yang pertama itu konseling gizi, yang kedua itu kesehatan ibu dan anak, yang ketiga itu penyediaan air bersih dan sanitasi, yang keempat itu penyediaan jaminan sosial dan kesehatan, dan yang kelima adalah layanan PAUD. Jadi dari kelima layanan ini sebagai tolak ukur kita, di mana dari kelompok sasaran ini nanti yang mana saja yang masih belum terpenuhi layanannya, dari 5 layanan ini yang masih belum terpenuhi. Kemudian dalam hal ini juga kita juga menerapkan sesuai dengan SDGs desa, yang dimana dalam SDGs desa itu adalah untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera, yang dimana yang tertuang juga dalam Permendes 7 nomor 7 tahun 2021. Dan besar harapan kita juga pada hari ini, pada pagi hari ini, apa yang kita rencanakan, apa yang kita sepakati pada hari ini bisa kita laksanakan di tahun berikutnya dan bisa terrealisasi di tahun berikutnya. Mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih. Kemudian kita masuk ke acara keempat tuh penyampaian skor dan hasil PGP dari Ketua KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat kepada Bapak Camat atau yang mewakili, yang kami hormati kepada OPT PKM Tamban Baru, yang kami hormati PD TI Kecamatan Tamban Catur, yang kami hormati PLD Desa Bandar Mekar, yang kami hormati tokoh masyarakat, yang kami hormati bidan desa, yang terhormat guru PAUD, yang kami hormati TP PKK Desa, yang kami hormati kader Posyandu, yang kami hormati Ketua RT dan RW Desa Bandar Mekar.
Baiklah, langsung saja. Di sini saya sebagai KPM Desa Bandar Mekar mau menyampaikan tentang laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa. Di sini saya melaporkan 3 bulan laporan 3 bulan terakhir ini. Yang pertama, jumlah total rumah tangga 10 HPK di Desa Bandar Mekar itu ada 44. Memang ada beberapa orang tua yang tidak mau anaknya disuntik karena alasan sakit segala macam. Bujur kada bukan dan? Itu tantangan kita hendak memadahi ini itu segala macam susah. Sedangkan IDL itu penting Pak. Jadi sekarang sudah ada surat dari pemerintah, kemarin saya bicara sama pemegang P2 untuk imunisasi. Sekarang nggak peduli dia umurnya berapa, kalau dia tidak dapat imunisasi lengkap dia harus disuntik. Misalnya nih 2 tahun tapi dia belum dapat campak 9 bulan, terus disuntik. Jadi dilihat buku KMS-nya. Nah itu ya, kita ngejar IDL. IDL apa sih? Imunisasi dasar lengkap. Jadi semua harus tahu IDL itu dari melahirkan ya HB0, hepatitis, DPT-HB 3 kali, terus polio. Kemudian nanti di 9 bulan nanti dia campak, itu baru imunisasi dasar lengkap. Untuk yang terbaru, imunisasi dasar lengkap itu tidak 9 bulan lagi Bapak Ibu, tapi 2 tahun. Jadi nanti dia umur 18 bulan suntik lagi booster DPT-HB. Kemudian nanti 2 tahun booster lagi untuk campak. Itu dia baru dibilang IDL. IDL 2 tahun atau 24 bulan. Ya tidak Bu? Nah, Bu Kader nih pasti tahu. Masalahnya nanti di booster, jangankan booster Pak, IDL di usia 5 bulan aja mau disuntik DPT-HB tua. Kadang suaminya marah. Aduh saya disuntik karena cerewet anak. Emangnya yang nangis anaknya sorangan kan? Sebarataan kan anak menangis. Makanya disuntik. Itu prosesnya hanya 1-2 hari. Kita memberikan pengertian ke masyarakat tuh sampai bebuin sudah karena bapak buai, makanya disiapkan obat-obatan untuk mencegah pasca imunisasi. Jadi kita kejar IDR itu baru 1. Kemudian stop BAB sembarangan. Itu kami dari Puskesmas siap membantu untuk membuatkan inovasi masalah biotrop ya Pak, WC untuk rumah-rumah yang di pinggir sungai. Itu kami sudah ada rancangan desainnya, terserah mau ngikut yang mana. Kadang ada yang agak mahalan sedikit, ada yang harganya terjangkau. Jadi itu tergantung keputusan desa nanti pakai desain yang seperti apa. Tapi wajib ibu hamil harus punya WC. Jangan jamban lagi. Pikirakan pian berpikir kada inya bakami itu sehari berapa kali. Tengah malam tuh paling banyak Pak bakami. Bulan-bulik jamban tergugur terburusuk ke dalam sungai situ kayak Pak. Lagi parutnya ganal. Kalau nganang bisi bini dipikirakan laki. Nah, tupang bahaya, makanya harus wajib punya WC. Ini anak behera tengah malam kayak Pak. Ada bunyi punya bakami masih kalah di dapur. Amun behera pasti buka ke jamban, hujan deras, angin puting beliung pulang. Dikirakan kayak apa? Ingat nang gugur tak berusuk tuh pai namanya ibu hamil sudah ada 2 nanti berusuk tergugur keguguran usia 4 bulan 5 bulan sampai ke puskesmas tak berusuk licin jamban sudah ada kejadian masih aja kita kada peduli malah mana kita. Nah tuh PHBS kita ada sampai 1%. PHBS itu apa Pak? Perilaku hidup sehat dari jamban, dari rumah, pengolahan sampah kita di rumah, kesehatan lingkungan di rumah masing-masing. Kita punya lah tempat pembuangan sampah di satu desa. Ada. Nah, ada. Itu kecil aja Bang, tapi masuk dalam perilaku hidup sehat. Jadi PHBS itu ada 12 indikator Pak. Jadi semuanya harus terpenuhi biar bisa dibilang PHBS. Hanya ada penemunya 0,012%, ini berarti ada paling 5 buah rumah. Dari sebandar Mekar ini 2 buah rumah aja paling nang ibaratnya memenuhi PHBS. Jadi buang sampahnya di mana Bu? Sungai? Jangan. Ada ini yang kan benar. Oh sembarang.
sembarangan. Jadi kaleng kalau biar aja. Dulu waktu sebelum pandemi Pak, kita setiap desa selalu ada kegiatan geber PSM atau pemberantasan sarang nyamuk tuh biasanya di desa tuh bersih-bersih. Nah dari situ ketahuan sampahnya banyak, olah sampah sembarangan membuang. Ya kan ada geber PSM kan bersih desanya. Masih banyak kaleng-kaleng padahal itu kan kena nambah penyakit, malaria, DBD. Disambatnya karena wisa padahal malaria. Banyu betampungan banyak kaleng-kaleng bekas cap tuh. Bandakan di situ nyamuk berkembang biak. Ya. Kemudian masa data kita sampai bulan Agustus, ibu hamil kita ada 14 orang Pak, bukan 10 lagi. Jadi setiap bulan ibu hamil itu berkembang biak. Dada terus. Target kita tuh 31 ibu hamil selama 1 tahun. Itu target yang sudah ditetapkan. Jadi paling kada capaian itu Pak, setiap tahun kami nyampe sampai 28 ibu hamil satu desa untuk bandar. Itu berkembang biak Pak. Itu belum yang melahirkan dengan ukun kampung berdiam di pelosok-pelosok. Mana PRT ada buta, mana adalah? Ada enggak? Ini kadarnya Bu. Ya, kadernya. Tapi Pak RT kadang juga harus tahu. Nggak bisa ngaruh kader aja nggak bisa. Dia harus kerjasama nih Pak RT, kader desa. Dia harus tahu sebelah nih, sebelah rumah nih. Nah, ada berapa ibu hamilnya, bini siapa? Di sebelah sini ada siapa? Kadang kan gini, Bandar Mekar ini penyakitnya, kalau dia sudah perutnya besar belum periksa. Nggak ada sedikit Bu, Pak, Bu, di sini yang bayinya itu melahirkan cacat. Kemarin baru ada yang kena Down syndrome karena tidak ANC antenatal care atau pemeriksaan kehamilan secara awal. Jadi begitu ketahuan hamil harusnya periksa, enggak, nih nunggu perutnya besar. Sumpan maka Tuhan, karena kalau aja sudah anak, karena kalau disumpan maka. Jadi yang tahu itu tuh siapa? Kader Pak RT, kadang bu kader juga ada tahu Pak RT pasti harus tahu. Pak RT-nya bubur ayam, kacang hijaunya encer lagi. Harus jadi dari desa tolong ditambah nilai duit dari PMT. Posyandu itu Pak, tempat kita untuk mengajak masyarakat. Bu, ini loh Bu, kalau ngasih makan anak di rumah, anak pian tuh porsi makannya saya ini. Bila kurang dari sini berarti anak pian kurang makannya. Pian harus rajin pula bikin ini, bikin kroket tahu, bikin kroket tempe. Caranya kayak gini. Ini nah ada lu sajikan. Jadi kita ngasih tahu masyarakat nggak hanya ngomong, tapi kita ngasih contoh. Ini loh PMT. Nah, pian karena kayak inilah pula. Buktinya anak pian kalau makan. Anak-anak yang ikut kelas ibu balita itu kan susah makan semua. BGM, BGT. Di waktu kami kelas habis semua makanan kami dimakan mereka. Dibawa pulang lagi. Ini kenapa anaknya kok kayak orang kelaparan? Berarti kan pola asuh sama kreativitas dan kurangnya informasi ibunya. Ibunya nih bingung mau anaknya tambah banyak nih bingung. Apa yang harus dibuat nih? Mungkin kurang edukasi bisa. Makanya kita harus kasih contoh. Bu ini loh Bu bikin ini. Jadi bapak juga harus nambah nih uang PMT. PMT anak berapa Bu? Pak? Per posyandu, kalau per kepala kena berapa? 5.000, paling tidak harusnya 8 kalau satu porsi. Kita ngasih porsi itu sesuai dengan kebutuhan balita. Itu baru balita, belum ibu hamil. Ibu hamil dikasih nih 1 kacang hijau. Sesuai nggak sama kebutuhan ibu hamil? Ibu hamil kita harus kurus loh. Udah nggak dikasih makan sama suaminya di rumah, paling tidak kita kasih tahu harus ada perbedaan. Ini PMT ibu hamil, ini PMT ibu balita. PMT ibu hamil mahal enggak? Kasih jagung aja rebus 3, kasih telur, dikasih makanan PMT, makanan yang memang makanan sesuai porsi dia. Ibu hamil kita berapa? 14 kan? Nah, berapa? Ya, terbagi. Harusnya didanakan dari jumlah target kami sebenarnya bisa. PMT ibu hamil misalnya 8.000 per kepala, 1 posyandu 5 ibu hamilnya dianggarkan. Jangan disamakan, kasihan ibu hamilnya nggak dapat PMT Pak.
Gimana kita mau ngasih contoh ke masyarakat? Belum lagi kami punya program inovasi. Jadi ibu hamil kek tahu pak, kek ibu hamil kurang gizi, kurus, kerempeng, dia buat ngasih dirinya sendiri aja kurang, apalagi mau ngasih anak. Ibu hamil kek nanti anaknya lahir nggak lama stunting. Jadi ibu hamil itu 1000 HPK dari dalam perut, udah dikasih makan yang baik, nanti lahir bagus 2 kilo 8 on 3 kilo. Jadi dia ngejar berat badannya nanti sebulan ke atas itu cepat. Nanti kalau lahirnya aja baru 2 kilo, gimana mau ngejar berat badannya? Stunting lagi, nambah masalah lagi. Tenaga ahli, pendamping, KPM, OPT Puskesmas Tamban Baru, bidan, kader posyandu, PKK, Bapak RT, Ketua RT, RW, BPD beserta anggota. Baik Bu, Pak, saya menanggapi sedikit-sedikit Bu, Pak, mengenai kegiatan hari ini. Terlebih utama kami ucapkan terima kasih kepada KPM, tenaga ahli, pendamping, OPT Puskesmas dan yang lainnya yang sudah memberikan saran, masukan, ataupun usulan yang nanti untuk kami tahun 2023 untuk kegiatan dari dana desa ataupun dari APBD. Jadi Bu, sini kami sampaikan yang pertama mengenai ibu hamil belum punya WC. Ada 10 orang, tolong datanya dicatat, akuratkan orang-orangnya. Yang pertama, orangnya harus memperkerjakan dengan desa mau membangun WC kalau di Pemkot. Karena tahun 2021 kemarin itu kita sudah menggunakan 126 WC. Jadi karena ibu hamil ada sebagian orang tidak mau, akhirnya kita pindahin ke lansianya 126. Di tahun